Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Hari ini seperti biasa ya, hari Kamis masih bersama Bu Dewi untuk pelajaran sosiologi. Nah, langsung aja untuk materi kali ini kita masuk kepada kegunaan sosiologi. Nah, kalau kemarin kan kalian itu mencari mengenai peran dan fungsi sosiologi. Nah, yang kalian kerjakan itu rata-rata ya sudah benar, karena kalau materi tersebut itu bisa dicari di mana saja dari berbagai referensi. Nah, kalau yang kali ini itu menggunakan yang menurut Basrowi 2014 kegunaan sosiologinya. Langsung aja. Ini ada 4 macam ya kegunaannya itu. Nah, langsung kita masuk ke perencanaan sosial. Nah, perencanaan sendiri ini udah ada dijelaskan menurut Sukanto 2012. Itu perencanaan adalah alat untuk mengarahkan perkembangan sosial. Jadi perencanaan itu digunakan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi individu dalam suatu masyarakatnya kalau dikaitkan dengan sosiologi. Perencanaan sosial ini digunakan agar kita tidak kaget untuk menghadapi segala perubahan yang dihadapi. Lalu ke slide berikut. Lalu perhatikan gambar ini. Menurut kalian apa hubungannya gambar ini dengan kegunaan sosiologi pada bagian perencanaan sosial? Nah, langsung saja. Gambar ini kan kalian lihat, ini kan gambar traktor. Traktor ini diciptakan dari sebuah perencanaan yang bertujuan seperti tadi, tujuannya adalah mempermudah kegiatan manusia. Nah, awalnya kan kita bisa lihat awalnya membajak sawah itu kan menggunakan kerbau. Nah, kalau sekarang bisa menggunakan traktor ini. Jadi lebih efisien karena dari tenaga ini lebih tidak begitu menguras tenaga, dan untuk waktunya juga lebih cepat daripada menggunakan kerbau seperti dahulu, seperti itu. Nah, selanjutnya perencanaan itu hadir itu harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi setiap kalian merencanakan sesuatu itu harus mengetahui apa tujuannya kalian merencanakan perencanaan tersebut. Lalu setelah mengetahui tujuannya, kalian harus merealisasikan atau mewujudkannya. Kan seperti contohnya kalian cuma merencanakan rencananya, misalkan pagi-pagi kalian bangun, rencananya nanti malam saya akan belajar seperti itu, tapi kalian tidak merealisasikan, itu sama saja ya percuma, seperti itu. Itu yang kedua ada penelitian. Penelitian di sini tertulis menurut Sunarto 2004. Penelitian itu merupakan suatu usaha untuk meningkatkan ilmu. Coba perhatikan gambar ini lagi. Menurut kalian ini gambar apa? Dan apa hubungannya dengan perencanaan sosial terkait dengan gambar ini? Nah, kalian bisa melihat kan ini gambar apa? Ini gambar tentang anak jalanan atau anak pang gitu loh, yang sering kalian lihat. Paling kan kalian pernah lihat di pinggir jalan seperti itu kalau di kota-kota kayak di kota Semarang gitu kan, mungkin ada di Weleri juga, mungkin ada kan kadang. Nah, yang fungsi kedua ini mengenai penelitian ini, kita bisa mengambil contoh pada melakukan penelitian pada anak jalanan. Anak jalanan kan biasanya kita lihat cuma lihat di pinggir jalan, cuma oh itu anak jalanan yang pinggir jalan, terus nggak punya rumah kayak gitu kan. Nah, sebenarnya setelah melakukan penelitian itu kalian akan mengetahui bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menjalankan aktivitasnya, bagaimana mereka saling berhubungan antar sesama anak jalanan di luar kota, misalkan seperti itu. Lalu selanjutnya itu akan menumbuhkan rasa simpati, misalkan ya memberi makan ya, atau memberi
beberapa uang seperti itu kan, ya tujuannya kita bertujuan baik seperti itu. Lalu yang ketiga itu dapat mengambil pelajaran hidup, ya seperti tadi yang pertama itu sebenarnya meskipun mereka seperti itu di pinggir jalan seperti itu tuh sebenarnya mereka memiliki nilai positif, salah satunya itu beberapa lah, meskipun ya ada dan banyak sisi negatifnya. Nah sebenarnya mereka itu anaknya itu rasa solidaritasnya tinggi. Lalu yang ketiga itu ada pembangunan. Nah menurut Haryanta 2012, pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan terarah. Di pembangunan itu dapat terlaksana dengan baik itu apabila ada kerjasama dan gotong royong yang baik antar masyarakatnya. Kalau tidak ada ya tidak dapat dilakukan sebuah pembangunan, atau bisa juga dapat dilakukan tapi hasilnya itu nanti kurang baik. Nah tahap pembangunan itu ada tiga. Ini bisa dilihat, gambar ini itu gambar para warga sedang gotong royong untuk membuat jalan. Nah kalau di sini lihat 3 tahap pembangunannya. Yang pertama perencanaan. Perencanaan ini kalau kaitannya dengan gambar ini, perencanaan itu bisa dilaksanakan dari sisi pemerintahnya. Misalkan di desa nanti kan kepala desa akan merencanakan akan dilaksanakan pembangunan jalan seperti itu. Lalu yang kedua tahap pelaksanaan. Nah ini gambar ini itu merupakan yang tahap kedua. Nah sudah dilaksanakan kan, setelah adanya perencanaan terus sudah dilaksanakan. Lalu yang ketiga evaluasi. Nah evaluasi itu melihat kembali setelah pelaksanaan, apa saja kekurangannya, apa saja kelebihannya. Nah ini dapat digunakan untuk program-program selanjutnya untuk tidak diulangi yang jelek-jelek dan bisa diulangi dan diinovasikan lagi yang baik-baik seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada pemecahan masalah. Yang keempat ya ada pemecahan masalah. Nah masalah ini menurut Haryanta 2012 adalah suatu kesulitan yang perlu diselesaikan. Nah kita bisa melihat contoh kasus masalah sosial itu ada kemiskinan, kenakalan remaja, penggunaan narkoba, tawuran antar pelajar dan sebagainya. Nah yang keempat ini kan merupakan pemecahan masalah. Sosiologi gunanya untuk pemecahan masalah. Nah untuk memecahkan beberapa masalah yang telah disebutkan tadi itu ada beberapa metodenya, yaitu ada 3. Antisipatif itu pencegahan, jadi sebelum terjadinya masalah tersebut bisa dilakukan pencegahan. Misalkan tadi ada kenakalan remaja itu bisa dilakukan pencegahan melalui sosialisasi di sekolah seperti itu. Terus ada represif itu pemberian ganjaran agar jerah. Misalkan pelajar ada yang menggunakan narkoba seperti itu, nanti kan ada metode represif, yaitu memberikan ganjaran seperti dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Terus ada restitutif itu pemberian reward atau pemberian hadiah bagi yang taat aturan. Misalkan restitutif berarti kan bagi yang taat aturan itu nanti akan mendapatkan hadiah seperti itu. Nah sudah selesai, terima kasih dan semangat belajar. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan.